Kamu pasti pernah lihat konten-konten di media sosial yang membuatmu berpikir, kok bisa sih dia upload video kayak gini? Apa nggak malu? Misalnya lihat konten orang yang berpakaian terlalu minim, atau bikin gerakan-gerakan aneh di tempat umum, atau membahas hal-hal sensitif yang pribadi. Hanya demi banyak view dan viral, mereka membuang rasa malu. Di era digital sekarang ini, di mana viral dan terkenal menjadi tujuan banyak orang, kesuksesan dinilai dari seberapa banyak follower dan likes di media sosial. Apakah kita masih peduli dengan konsep malu yang dulu kita pegang? Yuk kita bahas bersama di video kali ini. Coba kalian pikirkan, berapa banyak video atau foto yang kalian lihat di media sosial hari ini yang bikin kalian berpikir, wah, ini kok berani banget ya? Dari gaya berpakaian yang minim sampai curhatan paling pribadi, semua itu dipertontonkan ke publik. Kira-kira kenapa ya fenomena ini terjadi? Jadi sebenarnya apa sih yang bikin orang jadi malu-maluin di media sosial? Beberapa dari kita mungkin berpikir, ya kan dunia sudah modern, bebas aja dong. Tapi apakah semua hal memang pantas kita bagi ke semua orang? Seorang filsuf bernama Alan Bloom pernah bilang, kita tenggelam dalam informasi, tapi kekurangan kebijaksanaan. Alan Bloom ini meninggal di tahun 1992, tapi kutipannya ini terasa cocok dengan era saat ini, di mana banyak sekali orang-orang yang mengunggah konten tanpa memikirkan apa dampak dari konten yang diunggahnya. Kita hidup di zaman di mana batasan antara pribadi dan publik hampir nggak ada lagi. Saat ini kalau bisa viral itu udah cukup buat banyak orang. Yang penting banyak yang nonton, bukan soal dampak dari unggahannya. Apakah bermanfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain? Pertanyaannya, mengapa mereka melakukannya? Salah satu alasan orang mengunggah konten-konten dengan membuang rasa malu mereka adalah keinginan untuk diakui. Menunjukkan sifat dasar mereka sebagai manusia, yaitu ingin diakui dan dihargai. Namun, apakah kita harus mengorbankan rasa malu demi mendapatkan pengakuan yang lebih cepat di media sosial? Ada kutipan bagus dari Mahatma Gandhi. Keyakinanmu menjadi pikiranmu, pikiranmu menjadi kata-katamu, kata-katamu menjadi tindakanmu, tindakanmu menjadi kebiasaanmu, kebiasaanmu menjadi nilaimu, dan nilaimu menentukan takdirmu. Kalau mengunggah hal-hal tanpa memikirkan rasa malu menjadi kebiasaan kita di era sekarang ini, nilai apa yang nanti akan membentuk diri kita? Sekarang kita ngomongin dampaknya. Tanpa kita sadari, mengunggah hal-hal yang terlalu pribadi atau berani punya dampak negatif, baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Dampak untuk diri kita sendiri misalnya, suatu hari nanti mungkin kita bakal menyesal karena hal-hal yang kita bagikan di masa lalu. Seringkali apa yang terlihat keren atau lucu hari ini bisa jadi sesuatu yang memalukan di masa depan. Apa kalian benar-benar siap menerima risikonya? Gak ada yang tahu soal masa depan. Bisa jadi kita ditakdirkan menjadi tokoh penting, menjadi pejabat, atau legislator misalnya. Namun karena unggahan-unggahan kita di masa lalu itu, yang kerap kali mengabaikan rasa malu, malah jadi bumerang buat diri kita sendiri, menjadi catatan buruk dalam hidup kita. Selain dampak untuk diri sendiri, ada juga dampak bagi orang lain yang harus kita pikirkan. Dengan menampilkan konten yang berani tersebut, kita juga memberi pengaruh ke banyak orang, terutama mereka yang lebih muda. Mereka bisa menganggap bahwa berbagi hal-hal pribadi atau tampil tanpa batas adalah sesuatu yang wajar untuk ditiru. Jadi, bagaimana cara kita menjaga rasa malu di era di mana semuanya bisa dijual demi popularitas ini?
Coba tanya diri sendiri, apakah aku nyaman kalau ini dilihat banyak orang? Kalau ada rasa ragu, mungkin sebaiknya kita pikirkan ulang. Misalnya kamu udah bikin konten yang mengikuti tren di media sosial, tren di TikTok misalnya. Di TikTok itu paling banyak tren-tren yang kadang-kadang nggak masuk akal dan sebenarnya membuat kita harus mengorbankan rasa malu kita untuk mengikuti tren tersebut. Nah, kalau kamu udah bikin nih, sebelum kamu posting, kamu pikirkan lagi. Tanya ke diri kamu sendiri, ini kalau nanti viral dan dilihat orang, aku nyaman gak? Aku malu gak? Atau ada keluargaku yang nanti malu gak? Kalau kamu ragu, sebaiknya jangan diunggah, jangan diupload. Ingat bahwa internet adalah tempat yang kekal. Apa yang kita unggah di media sosial sulit untuk dihapus. Hal itu akan menjadi jejak digital kita sepanjang hidup. Pastikan setiap hal yang kita bagikan memang layak untuk dikenang. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti ada orang-orang jahil yang menggunakan video-video lama kita yang memalukan itu untuk menyerang pribadi. Tanya ke diri sendiri, apa motivasi saya sebenarnya? Apakah hanya ingin validasi sementara? Atau ada cara lain untuk merasa lebih berarti tanpa harus mengorbankan privasi atau harga diri kita? Videonya ditonton banyak orang, meledak di media sosial. Tapi itu cuma sesaat, percayalah. Gak lama video itu akan hilang dan kamu akan dilupakan. Dan kamu harus mencari cara untuk kembali mendapatkan validasi dari orang lain. Validasi itu hanya sementara. Seperti kata Albert Einstein, tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting bisa dihitung. Kalau kita tarik dalam kasus ini, kira-kira artinya jumlah likes atau view nggak selalu nunjukin nilai kita sebagai manusia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini fenomena yang harus kita terima atau ada yang perlu kita perbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.